Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Sri Marianto. Di kali ini kita akan membahas mendalam mengenai affiliate marketing. Seperti di judul, kita akan membahas mengenai apa itu produk digital. Karena sebelumnya banyak teman-teman yang bertanya, Mas affiliate itu apa? Gitu kan. Tapi yang paling sering adalah produk digital itu apa sih Mas? Gitu kan. Gimana sih bentuknya? Bisnisnya apa sih? Apa yang mau dijual gitu kan. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas apa itu produk digital. Intro. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai pengertiannya dulu. Ya, produk digital itu apa? Kalau di Wikipedia, setelah saya searching di sini, produk digital atau e-produk atau produk elektronik gitu kan, adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang biasanya diperjualbelikan secara online melalui media internet. Ini menurut Wikipedia. Tapi kalau menurut para e-commerce, produk digital adalah produk gaib, teman-teman. Karena apa? Karena nggak bisa dipegang atau disentuh, tidak bisa dicium gitu kan, tidak bisa dirasakan lah betul seperti apa. Karena produknya berbentuk digital, hanya bisa diperjualbelikan melalui internet, yang pasti biasanya dikirim melalui email dan media pengiriman lainnya tanpa JNE gitu ya, tanpa ekspedisi yang lain. Nah, oke, kita bahas apa saja sih produk digital itu. Kita buka PowerPoint. Jenis-jenis produk digital yang biasa ditemui dan biasa diperjualbelikan di internet. Yang pertama adalah e-book. E-book ini adalah buku elektronik. Elektronik, buku elektronik. Yaitu tidak banyak sih ya kita dijual di Gramedia atau kan buku-buku secara fisik ya. Nah, ternyata ada berbentuk digitalnya teman-teman. Jadi tidak secara fisik, hanya berbentuk file, bisa dibaca dimanapun, kapanpun, melalui smartphone, laptop, komputer, ataupun tablet gitu kan. Nah, di mana sih kita bisa membeli produk e-book ini? Kalau di luar negeri, di mancanegara, sebenarnya Indonesia juga banyak sih orang-orang yang beli e-book ini di platform biasanya itu adalah Amazon, teman-teman. Kita lihat ya. Ini saya udah persiapkan tadi. Amazon ini banyak banget. Kalian tinggal masuk ke amazon.com, terus di kategori kalian cari e-book. Nah, ini banyak nih buku-buku, baik itu novel ataupun dokumentasi gitu kan, dokumenter gitu kan, histori, sejarah, dan lain sebagainya. Contoh, ini kan sebagian besar nih luar negeri ya. Coba kita cari buku Indonesia, ada nggak? E-book Indonesia. Nah, ini teman-teman, banyak kok. Ini nih, Brief History of Indonesian, Sultan, Space, Tsunami, The Incredible Story of Southeast Asia's Large Nation. Ini sejarah Indonesia ya. Apa namanya, cerita mengenai apa itu Indonesia. Diperjualbelikan harganya itu $10, 10,99, $11. Ya kalau dihitung-hitung sekitar 150 ribuan. Kayak gitu teman-teman. Ini banyak nih, Eat, Pray, Love, Indonesia. Intinya tuh banyak menjelaskan Indonesia ya. Karena jarang sih yang mungkin Gramedia ada kayak Gramedia. Nah, intinya kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak e-book ya, diperjualbelikan di mana aja, kalian bisa ke Amazon. Kalau kalian tuh pandai bahasa Inggris gitu kan, ke Amazon. Mas, kalau saya nggak bisa bahasa Inggris gimana? Ya udah, klik kanan nih, klik kanan, translate to Indonesia, selesai, semuanya diganti
ke bahasa Indonesia. Nih, secara singkat Indonesia, Sultan, rempah-rempah, tsunami, kisah luar biasa dari bangsa terbesar di Asia Tenggara. Gampang kan? Nah, oke, lanjut. Yang kedua adalah software. Software berbentuk digital yang sering diperjualbelikan di internet, yaitu aplikasi atau tools. Software adalah aplikasi atau tools baik dipergunakan di desktop, smartphone, PC, yaitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu apa sih Mas produk-produk yang sejenis software ini? Nah, ini kita udah deskripsikan. Yang pertama adalah Microsoft. Loh, Microsoft tuh apa namanya diperjualbelikan? Iya, gitu. Ada lisensinya. Jadi kalian-kalian yang Windows-nya bajakan gitu kan. Nah, itu emang banyak sih yang apa namanya tersedia di internet. Tapi untuk software aslinya itu berlisensi, bayar. Harganya lumayan sih, ada 1 juta gitu kan. Tergantung lah. Karena saya kurang update. Karena saya masih pakai 2007 nih. Nah, ada juga Adobe. Adobe, banyak kan Adobe Photoshop, Adobe Premiere untuk editing video gitu-gitu. Nah, itu aplikasi yang berbayar teman-teman, ada lisensinya. Banyak aplikasi-aplikasi desktop yang berbayar. Nah, itu adalah termasuk dari produk digital teman-teman. Nah, yang ketiga adalah video. Video itu termasuk produk digital loh, dan bisa diperjualbelikan gitu kan. Nah, seperti apa contohnya? Yaitu video pembelajaran. Kalau di Indonesia itu ada ruang guru teman-teman. Ya kan, kayak gini nih. Saya udah cari di sini ruang guru. Nih, saya juga baru pertama kali ini ya masuk ke ruang guru. Tapi kalau kalian mau lihat di sini kan, karena ruang guru ini kan banyak jenis-jenis pembelajaran, baik itu secara tulisan, teori, ada jenis game juga, ada jenis video juga gitu kan, video pembelajaran. Nah, itu termasuk produk digital dan itu diperjualbelikan. Karena untuk mendaftarnya biasanya bayar ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau tadi yang software, kalau di Indonesia, ya di Indonesia itu ada Ratakan teman-teman. Kalian bisa ke Ratakan sini ini menjual berbagai macam produk digital. Paling banyak adalah software ya, baik software web. Software itu apa? Aplikasi web kayak plugin gitu kan. Nah, terus ada aplikasi desktop Windows gitu. Ada Mac, Linux, Android, iOS, template dan sebagainya. Ratakan tuh cukup lengkap teman-teman ya. Ya, lanjut. Yang keempat adalah audio. Audio tuh file suara teman-teman untuk kepentingan tertentu, misalnya musik. Apalagi yang kedua biasanya adalah pembelajaran bahasa Inggris. Ada kan waktu kita ujian gitu kan, ujian waktu SMA gitu, atau kuliah ada listening section. Nah, itu sebenarnya ada lisensinya teman-teman. Jadi kita membeli itu. Kalau ada lagi yang terbaru mungkin pembelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu juga diperjualbelikan. Jadi kalau kalian ahli dalam bahasa Inggris atau mungkin logatnya itu udah British banget, itu kalian bisa perjualbelikan hal itu. Kayak gitu teman-teman, dalam bentuk audio. Ada juga instrumen. Kalau sering kan dengar instrumen baik itu saksofon ataupun gitar, piano gitu, itu diperjualbelikan. Ada juga suara alam. Kalau kita sering dengar di YouTube itu kan ada tuh suara alam campur-campur hujan, campur-campur petir gitu. Itu sebenarnya dijualbelikan teman-teman. Ada tempatnya. Nah, tempatnya di mana sih yang menjual suara-suara seperti itu? Yang ada lisensinya, baik itu untuk efek suara, instrumen, podcast juga diperjualbelikan karena ada sistem member biasanya di situ. Dan efek suara itu seperti apa? Kayak suara angin, suara
gelombang, ombak gitu, sebenarnya diperjualbelikan. Karena kalau misalkan contoh ya, pembuatan film menggunakan suara yang tidak berlisensi, itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, bisa dituntut hukum. Makanya biasanya pembuat film tuh agak mahal tuh, karena beli teman-teman efek suaranya tuh. Karena emang kalau kita yang content creator murahan bukan murahan ya, content creator amatiran biasanya mencari suara-suara yang tidak berlisensi, tapi sebenarnya itu bisa diperjualbelikan. Nah, di mana sih tempat jual beli audio ya? Jual beli audio tuh kita bisa ke sini tuh. Ini premiumbit.com, di bawah perusahaan Shutterstock. Nah, di sini banyak suara-suara yang diperjualbelikan, baik itu seperti suara backsound gitu ya, backsound. Di sini sebenarnya keren-keren loh teman-teman, karena emang ini bayar ya kan. Contoh nih, yang tadi saya lihat ini suaranya sebenarnya enak juga ini. Nah, ini beli lisensinya, buy lisensi. Nah, ini teman-teman, kalau harga standar itu aja $49 itu udah hampir 600 ribuan ya. Itu harganya kayak gini, mahal teman-teman, lumayan lah. Kalau premiumnya udah $199 itu udah 2 jutaan lebih, udah hampir 3 jutaan gitu, satu lisensi doang. Dan ini udah ada label right-nya ya, copyright-nya gitu. Jadi kalau kalian beli backsound ini dan digunakan untuk video-video kalian, itu aman gitu loh. Jadi tidak diblok oleh YouTube misalkan. Gitu teman-teman. Ini adalah tempat-tempat jual beli suara backsound. Sebenarnya banyak sih, suara alam dan sebagainya. Tinggal kalian cari aja di Google. Nah, kalian bisa cek di sini dan dengerin lah suara-suaranya. Keren-keren kok. Oke, lanjut. Yang kelima adalah fotografi gitu kan. Contohnya seperti apa? Foto alam liar, foto model, foto pemandangan. Nah, kalian pernah mengira nggak sih, kok ada fotografer itu kemana-mana traveling terus gitu kan, kerjanya cuma foto doang, tapi kok duitnya banyak gitu loh. Ternyata harganya juga lumayan teman-teman. Fotografer itu emang udah ada tempat platformnya khusus menjual foto-foto seperti itu. Nah, ini saya udah cari Shutterstock juga. Tadi suara juga Shutterstock juga ya kan, di bawah perusahaan Shutterstock. Itu premium bid untuk suara. Tapi untuk foto ini sebenarnya dari awal dia itu emang sudah foto gitu ya, Shutterstock. Ini nih. Contoh nih, kita lihat image ya kan, kategori. Nah, ini banyak banget ini, ada yang abstrak, ada yang animal, wildlife, ya kan, ada alam liar lah, hewan-hewan alam liar, ada yang art. Kalau ini nih fashion teman-teman, dan ini dijual gitu loh. Contohnya kita ke animal wildlife aja, kehidupan alam liar, hewan-hewan liar gitu. Sebentar, koneksinya. Oh, ini udah nih. Inilah foto-foto dari alam liar. Contoh ya, kita ambil ini aja deh. Berapa sih harganya? Biasanya ini sistemnya membership teman-teman. Jadi ketika kalian tuh member di sini, kalian bisa ngambil foto apa aja, tetapi per bulannya bayar. Nah, ini ya. Ini bisa kalian ambil, cuman ada logo watermarknya. Tapi kalau kalian pengen mempunyai foto ini bersih dengan kualitas HD, kualitas besar, biasanya ada lisensinya. Coba kita download. Nah, ini masukkan nama dan email. Nih, keep image. If you cancel, you can keep your license image. Save more. Get your first month free.
then enjoy an annual subscription for just $29 per bulan, 400 ribuan lah per bulan. Jadi membernya itu untuk bisa ngambil foto-foto di sini, kalian harus mengeluarkan budget 400 ribu per bulan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mempunyai keahlian fotografi mungkin itu jangan disia-siakan. Kalian bisa masuk ke sini dan kalian bisa jual di sini. Siapa tahu ada yang beli kan? Itu adalah asal fotografer tuh banyak duit dan jalan-jalan terus ya. Karena emang harganya mahal gitu loh. Kualitasnya pun baik. Kayak gitu. Lanjut. Yang keenam adalah seni grafis ya. Seni grafis. Seni grafis itu seperti apa? Itu seperti, kalau salah satu contohnya adalah template teman-teman, template PowerPoint. Loh, PowerPoint bukannya untuk presentasi mas? Iya, ada untuk presentasi, ada juga untuk pembuatan video teman-teman. Contohnya kalau di Indonesia itu ada yang namanya live video ya, live video di sini. Nah, ini live video teman-teman. Ini PowerPoint teman-teman. Ini desain PowerPoint. Jadi PowerPoint doang bisa buat video sekeren ini. Contohnya kayak ini. Suaranya ya. Nah, kita lihat nih. Ini adalah wedding ya. Nih ada videonya, ada tambahan tulisan dan lain sebagainya. Gimana? Keren kan? Nah, coba deh kita lihat yang kedua nih. Gimana? Gak nyangka kan kalau itu adalah sebuah PowerPoint, template PowerPoint gitu teman-teman. Jadi awal juga dulu saya pernah mengira YouTuber kan kok openingnya keren gitu kan. Oh grafisnya kok bisa kayak gitu, itu gimana sih cara ngeditnya, kok ada kayak muncul-muncul apa icon-icon gitu. Ternyata itu adalah sebuah template PowerPoint teman-teman. Jadi kalau kalian tuh mau jadi seorang YouTuber yang keren gitu kan, terus gak usah pusing-pusing atau menyewa orang untuk buat intro, biasanya mahal, bisa jutaan juga untuk buat intro doang gitu kan. Kalian bisa buat intro kalian sendiri menggunakan PowerPoint. Contohnya adalah di video. Nah, ini adalah produk digital teman-teman. Dan harganya pun lumayan gitu. Coba kita lihat. Berapa sih harganya untuk live video ini? Atau template PowerPoint ini? Kita lihat ke bawah gitu kan. Nih, harganya tuh 447.000. Kalau kalian beli ini sebenarnya itu kalian gak rugi-rugi amat gitu. Karena apa? Kalian bisa gunakan untuk keperluan kalian sendiri, terus kalian juga bisa yang namanya jadi jasa pembuatan video-video kayak undangan tadi gitu loh. Kan banyak tuh ada yang mau merit gitu kan, membuat video undangan tapi dalam bentuk video Instagram 1 menit gitu. Itu harganya lumayan loh, bisa 200-500 ribu gitu kan. Jadi 2 atau 3 kali kalian dapat project aja udah
balik modal. Nah, itu adalah satu jenis produk digital dalam bentuk template, ya, template atau desain atau seni grafis gitu dari PowerPoint. Nggak nyangka kan? Nah, yang terakhir adalah kursus online. Kursus online ini seperti apa, Mas? Seperti contoh kalau kita mau menguasai sesuatu, kita mau menambah skill, baik itu skill penjualan, ya kan, skill dalam pekerjaan, maupun mau menjenjang pendidikannya lebih lanjut, kayak gitu. Nah, contohnya adalah kalau di Indonesia nih, yang paling sering adalah kursus copywriting. Itu biasanya Kang Dewa Eka Prayoga itu sering yang mengadakannya, kayak gitu. Karena beliau adalah master coach copywriting, gitu. Terus ada lagi kursus affiliate. Itu belajar bagaimana untuk menjadi seorang afiliator di Indonesia. Karena affiliate adalah menjualkan atau merekomendasikan produk digital. Nah, itu ada ilmunya, teman-teman. Makanya biasanya yang dicari-cari adalah kursus affiliate. Nah, yang ketiga adalah kursus jago presentasi. Kan banyak tuh orang di pekerjaannya sulit ngomong, sulit mempresentasikan projectnya gitu. Nah, karena grogi gitu ya. Nah, itu ada ilmunya dan itu ada yang jual dalam bentuk video biasanya maupun e-book juga untuk memotivasi agar lebih percaya diri. Dan terakhir adalah kursus parenting. Parenting ini adalah untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu atau orang tua, baik itu yang muda maupun yang sudah lanjut usia, di setiap tingkatan anak-anaknya mau diajarin gitu kan. Biasanya sih kalau segi khusus parenting itu untuk ibu-ibu muda yang baru mempunyai baby atau mengurusin anak di anak usia emas gitu kan. Anak usia emas itu dari 0 sampai 7 tahun. Ada lagi yang mau membuat program anak ini homeschooling gitu, tidak sekolah di sekolah umum tapi hanya di sekolah di rumah gitu. Nah, jadi karena homeschooling itu punya ilmunya teman, nggak sembarangan gitu. Jadi orang tuanya perlu sekolah dulu baru bisa menyekolahkan anaknya. Nah, itu adalah produk digital. Jadi gimana? Jelas ya? Nah, dari sini saya harap teman-teman paham apa itu namanya produk digital. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Apa sih yang dijual, Mas? Apa sih yang dipromosikan gitu kan? Emang menjamin ya? Teman-teman, ini sangat menjamin. Contohnya kayak ini ya, kayak template tadi ya, template PowerPoint. Ini sebenarnya ini bisa diperjualbelikan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Karena umum gitu loh. Tinggal diedit-edit doang. Jadi kan menggunakan bahasa negara masing-masing. Ini udah semua negara membutuhkan kayak gitu. Jadi target market kita nggak cuma di Indonesia, bisa di luar negeri. Kayak gitu teman-teman. Enaknya produk digital. Jadi putuskan gitu kan, geluti dan jangan disia-siakan kesempatan kali ini. Saya Kasih Marianto, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.